investasi dan ekspor yang baik. Inflasi tetap terkendali rendah. Kinerja ekspor kita membaik. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita surplusnya naik 44,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tentu kita nanti melihat bagaimana tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Namun kalau kita lihat di sebelah kiri, samping Indonesia 19, beberapa negara itu mendapatkan tarif yang lebih tinggi. India untuk sementara 26%, Tiongkok 55%, Meksiko 30%, dan Vietnam 20%. Ini tentu memberi harapan bagi kita untuk bisa menavigasi situasi yang memang sangat tidak pasti. Pak Menko tadi juga sudah menyampaikan dan Bapak Presiden juga menyampaikan di dalam pidatonya mengenai tingkat pengangguran yang menurun dan tingkat kemiskinan yang menurun terendah dalam histori Republik Indonesia, yaitu di 8,4% untuk tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di 4,76%. Tambahan lapangan kerja baru di tahun 2025 ini adalah 3.590.000, sedangkan tahun lalu di 3.550.000. Jadi ada kenaikan tambahan lapangan kerja yang terjadi tahun 2025 ini. Kami langsung ke APBN dengan 8 agenda yang tadi sudah disampaikan Bapak Presiden dan juga diulang oleh Pak Menko. Ada 8 agenda prioritas: ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan, program kesehatan, pembangunan desa koperasi UMKM, pertahanan semesta, dan akselerasi investasi. Di dalam tayangan ini lebih detail dari yang tadi disampaikan Bapak Presiden yang sudah menyampaikan per topik. Pertama, anggaran ketahanan pangan yang tadi disebutkan Bapak Presiden 164,4 triliun. Ini kalau kita bagi alokasinya berdasarkan sisi produksi termasuk petani, alsintan, pupuk, dan bendungan irigasi, ada 114 triliun sendiri. Ini untuk mendukung sisi produksi, mulai dari subsidi pupuk 9,62 juta ton, itu 46,9 triliun, cetak sawah 19,7 triliun, bantuan alsintan, bendungan 15 unit, dan irigasi 104.000 hektar, itu 12 triliun rupiah. Kemudian bantuan benih, kampung nelayan, dan DAK dan dana desa yang berhubungan dengan ketahanan pangan itu ada 12,2 triliun rupiah. Nah, untuk ketahanan pangan yang mendukung sisi konsumsi yaitu masyarakat, kalau itu produksi adalah petani nelayan dan berbagai infrastrukturnya, untuk masyarakat agar bisa menikmati harga pangan yang terjangkau, ada bantuan kerawanan pangan, ada gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan harga pangan atau SPHP 5,8 triliun. Sedangkan di sisi perantara yaitu distribusi dan cadangan pangan, kita mengalokasikan 29,9 triliun. Ini dari mulai rantai distribusinya, sarana prasarana di pelabuhan, perikanan terutama untuk nelayan, dan cadangan pangan untuk bulog terutama untuk menjaga beras dan gabah 3 juta ton, itu anggarannya 22,7 triliun rupiah. Untuk anggaran pendidikan 757 triliun yang tadi disampaikan Bapak Presiden, kalau kita bagi menjadi 3 di dalam ekosistem, yaitu yang diterima oleh murid, siswa dalam hal ini, dan mahasiswa, itu 401 triliun sendiri. Dalam bentuk apa? Dari mulai beasiswa bidik misi, beasiswa LPDP, pengiriman untuk kartu atau program Indonesia Pintar, dan juga makan bergizi gratis. Untuk yang benefitnya diterima oleh guru dan dosen dan tenaga kependidikan itu 178,7 triliun. Ini untuk tunjangan profesi guru baik yang PNS itu ada 68,7 triliun sendiri, dan yang non PNS nanti Pak Mendikdasmen bisa menyampaikan, mereka yang sudah bersertifikat mendapatkan TPG meskipun bukan ASN itu ada 19,2 triliun sendiri untuk 754.747 guru. Kemudian juga ada tenaga pendidikan TPD non PNS pun juga mendapatkan 3,2 triliun yang dosen, untuk dosen ya 80
dan dosen PNS dalam hal ini 82,9 triliun sendiri. Itu untuk pengajarnya. Yang ketiga adalah sarana prasarana sekolah dan kampus 150 triliun. Itu dari mulai rehabilitasi sekolah, dalam hal ini sekolah rakyat ada anggarannya tahun depan akan mencapai 24,9 triliun. Ini yang Bapak Presiden sampaikan 100 beroperasi, 100 dibangun baru. Bantuan operasi sekolah untuk sekolah-sekolah yang lain itu 64,3 triliun. BOP untuk PAUD itu 5,1 triliun, renovasi sekolah dan madrasah, ini Pak Mendikdasmen nanti bisa menjelaskan, anggarannya 22,5 triliun, ini lebih naik sedikit dibandingkan tahun ini. Kemudian biaya operasi perguruan tinggi 9,4 triliun, dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai sekolah unggulan, ada anggaran 3 triliun di 9 lokasi. Untuk anggaran kesehatan 244 triliun, tadi Menkes akan bisa menjelaskan, ini kita bagi menjadi yang membantu layanan kesehatan masyarakat, jadi masyarakat bisa mendapatkan akses, dan juga untuk operasi dari layanan kesehatan. Ini termasuk iuran jaminan kesehatan, tadi yang disampaikan Presiden 96,8 juta jiwa yang dibayar oleh APBN, dan yang mereka kelas 3 tapi belum membayar penuh, itu juga ditambahkan, yaitu 49,6 juta jiwa. Totalnya 69 triliun. Jadi ini besar sekali, totalnya 96 plus 49,6 yang dibayar penuh oleh APBN atau yang dibayar sebagian oleh APBN. Sehingga mereka mendapatkan akses layanan BPJS. Makanan bergizi gratis yang tadi yang bukan pendidikan tapi untuk ibu hamil, untuk anak-anak balita itu ada 7,4 juta, 24,7 triliun. Jamkes untuk ASN, TNI Polri 13,3 triliun, vaksin, imunisasi, screening, tadi penanggulangan tuberkulosis, ini semuanya ada di sana. Cek kesehatan gratis 130 juta, 2,6 triliun. Kemudian dana desa yang di-earmark untuk penanganan stunting itu adalah 2,9 triliun. Dan pembinaan 100 HPK untuk keluarga dengan baduta sebanyak 93,8 ribu keluarga. Untuk sarana prasarana ini Pak Menteri Kesehatan nanti bisa menjelaskan, banyak revitalisasi rumah sakit yang tadi Presiden juga sampaikan. Untuk yang sudah berjalan seperti rumah sakit maupun dalam hal ini Puskesmas Posyandu, ada biaya operasi kesehatannya yang dibayar oleh APBN 16,3 triliun, itu 10.224 puskesmas dan 6.435 balai keluarga berencana. Layanan masyarakat untuk DAU melalui DAU yaitu transfer ke daerah ada 41,7 triliun. Kemudian untuk bantuan PPDS, PDGS, gizi maupun untuk dokter spesialis ada 200 miliar, dan layanan rumah sakit yang dikelola Kemenhan Polri itu mencapai 10,9 triliun sendiri. Untuk desa, koperasi desa nanti Pak Menko Zulhas bisa menambahkan, kami memberikan anggarannya. Kalau untuk KUR, kredit usaha rakyat, Pak Menko Perekonomian dengan program-program yang menggunakan kredit usaha rakyat, itu total kredit 1 tahunnya, tahun depan mencapai 320 triliun. Subsidi bunganya akan mencapai 36,5 triliun rupiah. Dana desa ada 60,6 triliun yang dipakai juga untuk pembangunan desa dan sebagai penumpang untuk pembangunan koperasi merah putih desa. Dalam hal ini, Kemenkuyu akan meletakkan dana, menaruh dananya di Himbara. Jadi walaupun Bapak Presiden mengatakan koperasi akan mendapatkan pinjaman dari Himbara, tapi itu dananya berasal dari pemerintah, 83 triliun kami akan letakkan di sana, yang nanti dipakai untuk akses para koperasi tadi untuk meminjam. Kemudian ada untuk kementerian lembaga, untuk koperasi UMKM dan yang lain-lain itu 1,7 triliun. Sedangkan, jadi dalam hal ini kami membangun dari desa itu melalui berbagai jalur atau anggaran. Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, 402,4. Sebagian cukup besar adalah untuk
subsidi energi. Tapi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi ada insentif perpajakan dan untuk energi baru dan terbarukan itu cukup signifikan 37,5 triliun dan subsidi dan insentif perpajakannya 16,7 triliun. Infrastruktur dari sisi energi seperti pipa gas itu ada 4,5 triliun, listrik desa ini yang disampaikan Menteri ESDM itu kita anggarkan 5 triliun tadi berdasarkan lokasi dan kemajuan. Ini yang masuk di dalam anggaran ketahanan selain subsidi kompensasi untuk BBM dan listrik maupun berbagai hal yang sifatnya adalah pembangunan baru. Untuk perlinsos, perlindungan sosial ada 508,2 triliun. Ini yang merupakan tadi begitu banyak bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Dari mulai yang kategorinya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, 315 triliun yaitu untuk PKH 10 juta kelompok penerima itu mendapatkan 28,7 triliun. Kartu sembako itu untuk 18,3 juta kelompok penerima ada 43,8 triliun. Ini yang sering kalau dalam situasi ekonomi Pak Menko bilang kita berikan stimulus itu biasanya kita menggunakan jalur kartu sembako. Untuk jaminan kehilangan pekerjaan itu 1,2 triliun itu mengcover 140 juta peserta. Subsidi energi 210 triliun, subsidi non energi 17,4 triliun. Ini terutama untuk berbagai PSO alat-alat transport yang tarifnya lebih rendah dari biaya mereka dan juga untuk perumahan serta air. Dan BLT desa 6,5 triliun. Untuk penanggulangan bencana, daerah bencana di 7,9 triliun. Yang kedua, layanan pendidikan, ini untuk PIP, KIP, sekolah rakyat, itu ada 37,5 triliun. Untuk pemenuhan layanan kesehatan, dari mulai akses maupun PBPU, dan itu 69 triliun, dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk KUR maupun subsidi pupuk 86,2. Jadi ini adalah menata atau mengkategorikan. Mungkin tadi udah dijelaskan, jadi bukan double atau triple counting ya. Hanya kategori ini adalah belanja-belanja yang langsung dinikmati untuk melindungi masyarakat. Pertahanan semesta yang tadi telah disampaikan Bapak Presiden baik di pidato pagi maupun siang. Anggaran untuk pertahanan semesta di bidang pertahanan 185 triliun itu untuk harwat, pengadaan pesawat dan penggantian pesawat atau alutsista yang lain dan termasuk penambahan batalion dan kodam. Ini sudah masuk di 185 triliun. Untuk ketertiban keamanan Polri, BIN, BNN dan lain-lain itu anggarannya 179 untuk pengamanan wilayah perbatasan, pencegahan terorisme, kejahatan, penyelundupan, tindak pidana human trafficking dan lain-lain. Untuk bidang hukum di mana kejaksaan, HAM, peradilan termasuk dalam hal ini Mahkamah Agung dan seluruh peradilan di Indonesia, anggaran totalnya 60,4 triliun. Dari sisi investasi, tadi Bapak Presiden menyampaikan dan mengindikasikan tidak semuanya harus tergantung dari APBN, tapi APBN menjadi katalis dan sering membantu. Nah, nanti Pak Rozan barangkali yang akan banyak menjelaskan, tapi untuk mencapai 5,4% pertumbuhan kita tahun 2026 dibutuhkan 7.450 triliun dari total investment di dalam GDP kita, di mana 720 yang warnanya pink itu yang di tengah itu adalah Danantara, sedangkan yang lain adalah dari sisi swasta 6.200 dan APBN di 530. Investasi untuk program 3 juta rumah yang tadi disampaikan Bapak Presiden dari APBN itu 57,7 triliun. Dalam bentuk FLPP tadi untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan mencapai 33,5 triliun. Kemudian kita masih blending dengan SMF 6,6 triliun itu untuk membiayai pembelian rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Kemudian dari Kementerian Perumahan juga diberikan SBK SBUM, itu adalah bantuan untuk uang muka 5,6 triliun. Kemudian BSBS itu adalah Kementerian Perumahan memiliki program untuk memberikan langsung kepada rumah yang perlu di-upgrade terutama dari kelompok miskin
dengan pembangunan swadaya. Targetnya tahun 2026 373.939 rumah. Anggarannya naik cukup tajam 8,6 triliun dari tahun ini yang 1,4 triliun. Kemudian KUR kontraktor yang sudah diumumkan Pak Menko dengan kami dan juga Pak Menteri Perumahan itu untuk UMKM yang bisa mendapatkan akses hingga 20 miliar untuk kontraktor perumahan. Itu juga sudah dikeluarkan aturan PMK-nya. Dan kami masih memberikan insentif fiskal, yaitu untuk rumah-rumah komersial yang sampai dengan 2 miliar seperti yang dilaksanakan pada tahun ini. Ini untuk menstimulir demand side-nya maupun dari sisi supply atau production dan konstruksi rumahnya. APBN 2026 tetap dijaga sehat. Bapak Presiden bahkan tadi menyampaikan kita harus tetap menjaga APBN. Kalau kita lihat postur halaman 20 dari sisi pagu belanjanya, belanja kementerian lembaga akan mencapai 1.498,3 triliun. Operasi pemerintah, yang ini yang sering Bapak Presiden minta untuk dilihat efisiensi, kebutuhan minimum pemerintah itu 564 triliun. Sedangkan belanja-belanja prioritas yang Bapak Presiden sampaikan tadi, baik untuk membantu orang miskin, melindungi kelompok rentan, maupun memberikan bantuan dan juga di bidang pendidikan kesehatan, itu mencapai 934 triliun sendiri. Ini adalah belanja-belanja yang sudah menjadi priority Presiden, semuanya sudah masuk di dalam 1.498. Masih ada belanja non-kementerian termasuk diskresi Presiden. Ini termasuk impres jalan dan impres bendungan yang nanti banyak akan menjadi sesuatu sarana atau alat Presiden untuk bisa meyakinkan bahwa daerah-daerah tertentu yang memang perlu bantuan dari sisi pembangunan jalan itu bisa dilaksanakan. Itu total belanja non-KL selain diskresi Presiden juga untuk subsidi itu ditaruhnya di non-KL, kompensasi terutama untuk energi dan juga untuk belanja-belanja mandatori seperti pembayaran pensiun, pembayaran bunga utang dan penanggulangan bencana mencapai 1.638. Belanja pemerintah pusat ya yang 1.498 tadi plus yang di BUN sebetulnya yang langsung dinikmati masyarakat di masing-masing daerah. Kan ini sering sekarang beberapa pemerintah daerah menyampaikan, oh kami membutuhkan untuk membantu masyarakatnya. Masyarakatnya banyak mendapatkan bantuan juga langsung dari pemerintah pusat. Makanya Presiden tadi di dalam pidatonya juga menyampaikan belanja pusat dan daerah harus menjadi satu arah. Itu 1.376,9 triliun sendiri. Ini artinya walaupun pusat yang belanja, yang menikmati adalah rakyat atau masyarakat di daerah-daerah. Dari mulai program PKH, PIP, kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, renovasi dan revitalisasi sekolah, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, preservasi jalan dan jembatan, perumahan, bendungan, koperasi merah putih, subsidi non-energi seperti subsidi pupuk dan KUR, tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen yang non-PNS, itu yang di luar APBD atau di luar yang biasanya di pegawai negeri, subsidi energi, lumbung pangan, bulog, dan kampung nelayan serta pergaraman. Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja KL dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan. Kami memetakan dalam hal ini program-program prioritas Presiden yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Upamanya preservasi jalan 414 km di Maluku, Papua untuk mendukung konektivitas. Cetak sawah itu juga pasti menguntungkan daerah yang terpilih menjadi tempat seperti Maluku, Papua, dan Kalimantan. Jadi kalau kita lihat di peta ini di Sumatera, dalam hal ini jumlah belanja pusat per kapita yaitu dibagikan jumlah penduduk di Sumatera itu rata-rata 5,6 juta per orang belanja yang dari pusat ke daerah tersebut ke Sumatera. Untuk Kalimantan lebih tinggi lagi 8,5 juta per kapita belanja pemerintah pusat di Kalimantan.
Sulawesi 7,3 juta per kapita. Kita lihat Maluku Papua lebih tinggi lagi 12,5 juta per kapita. Artinya ini ekualisasi yang tadi disampaikan, selalu pemerataan itu dipersepsikan hanya melalui transfer ke daerah. Namun sebetulnya belanja pemerintah pusat kalau dilihat dari sini terlihat bahwa belanja di daerah-daerah yang makin remote seperti Maluku Papua jauh lebih tinggi dibandingkan daerah Jawa yang tadi 5,1 juta. Ini menggambarkan afirmasi dan tujuan untuk ekualisasi. Untuk Nusa Tenggara dan Bali 6,4 juta. Ini untuk menyampaikan bahwa kelihatannya kalau belanjanya pemerintah pusat itu sebetulnya manfaatnya dirasakannya adalah di daerah, dan ini kita bisa quantify. Transfer ke daerah yang nanti harus menjadi sinergis dengan pemerintah pusat mencapai 650 triliun. Ini terjadi dari DBH 45 triliun, DAU 373,8 triliun, DAK 155 triliun, dana otsus 13,1 triliun, dana keistimewaan Jogja 500 miliar, dana desa 60,6 triliun, dan insentif fiskal 1,8 triliun. Nah, untuk membiayai seluruh belanja-belanja baik pusat maupun daerah ini, pendapatan negara harus ditargetkan cukup tinggi. Total pendapatan negara seperti disampaikan tadi dalam pidato adalah 3.147,7 triliun. Ini artinya naik 9,8%. Ini suatu target yang cukup besar kalau kita lihat kinerja selama 3 tahun terakhir itu hanya sekitar 5,6 paling tinggi, dan bahkan tahun ini kemungkinan hanya 0,5% pertumbuhan pendapatan negara. Maka reform di bidang pajak, bea cukai, PNBP menjadi penting. Di pajak kami akan meneruskan untuk Cortex dan sinergi pertukaran data dari kementerian lembaga, sistem pemungutan transaksi digital dalam negeri maupun luar negeri. Joint program akan makin diintensifkan dalam analisa data, pengawasan dan pemeriksaan dan kepatuhan perpajakan, dan kita tetap memberikan insentif daya beli. Untuk bea cukai, kebijakan cukai hasil tembakau dan ekstensifikasi barang kena cukai akan terus dieksplorasi untuk nanti dilaksanakan di 2026. Kita juga mengintensifikasikan bea masuk, terutama melihat perkembangan perdagangan internasional yang cenderung tidak minta supaya bea masuk diturunkan. Sedangkan kebijakan bea keluar dengan hilirisasi sudah terjadi, maka banyak bea keluar juga akan hilang karena mereka sudah jadi input dari banyak pabrik smelter. Penegakan hukum akan dilakukan terutama untuk barang-barang penyelundupan untuk barang kena cukai, terutama rokok maupun barang beralkohol. Untuk PNBP kami sudah berdiskusi dengan Menteri SDM bagaimana meningkatkan optimalisasi dan memperbaiki tata kelola untuk pengawasan dan penegakan hukum untuk sumber daya alam. Dan kita juga bersama Menteri SDM juga akan menggunakan Simbara untuk terus meningkatkan sinerginya. APBN 2026 akan defisit 2,48% dari GDP. Ini adalah penurunan defisit kalau kita lihat dibandingkan tahun 2025 outlook, yaitu 2,78. Tentu kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati. Rasio utang masih di 39,96, tidak ada perubahan dalam 3 tahun terakhir, dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya. Ada pembiayaan inovatif yang akan kita dorong, baik itu melalui Special Mission Vehicle maupun dengan bekerjasama BUMN termasuk dengan Danantara. Optimalisasi dan sinergi badan layanan umum itu juga sangat besar. Special Mission Vehicle, banyak BLU itu sebetulnya bisa berinvestasi cukup besar dan bisa menjadi alat untuk melakukan kegiatan pembangunan. Kami akan menggunakan sisa anggaran lebih atau SAL sebagai suatu vehicle untuk menciptakan fiscal buffer sehingga stabilisasi terutama pada saat market, terutama bond market kadang-kadang mengalami gejolak yang tidak ada dalam kontrol kita tapi terjadi karena situasi di Amerika atau statement atau kebijakan yang terjadi di luar, tapi bisa mempengaruhi kondisi bond market kita. Kami juga akan terus meningkatkan akses pembiayaan investasi dan memperdalam pasar keuangan bonds dan mendorong pembiayaan inovatif.
Untuk operasi pembiayaan investasi atau below the line di APBN mencapai 243, ini cukup besar. Jadi dalam hal ini perumahan 6,6 triliun dalam bentuk investment di SMF untuk membantu target 350.000 MBR. Kemudian untuk pengadaan lahan Elman untuk proyek-proyek strategis nasional masih dialokasikan 9,6 triliun rupiah. Kemudian infrastruktur di daerah sebesar 4 triliun adalah pembiayaan melalui PT SMI. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih seperti tadi saya sampaikan 83 triliun adalah meletakkan atau menaruh dana pemerintah di Himbara sebesar 83 triliun. Pendidikan untuk LPDP 25 triliun, kerjasama internasional termasuk pembayaran Islamic Development Bank, AIDA dan IFAD. Ketahanan pangan 22 triliun untuk Bulog, itu seperti investment atau seperti injeksi capital atau PMN, tapi di Bulog. Bulog itu melakukan tugas khusus. Dan prioritas-prioritas lainnya, termasuk untuk lingkungan hidup ada 1 triliun. RAPBN 2026 seperti disampaikan Bapak Presiden tadi dan Pak Menko, kalau kita lihat posturnya pendapatan negara secara headline tumbuhnya 9,8%, mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Untuk penerimaan pajak 2.357,7 triliun, itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius. Untuk pendapatan kepabeanan dan cukai 334,3 triliun, tumbuh 7,7%. Dan PNBP kita 455 triliun turun 4,7. Ini karena PNBP sekarang permanen tidak lagi mendapatkan dividen dari Pak Rosan. Jadi memang kita turun dari sisi levelnya. Untuk belanja negara 3.786,5 triliun naik 7,3%. Tadi untuk berbagai tadi MBG saja naik 330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar. Belanja KL naiknya 17,5% atau mencapai 1.498,3 triliun rupiah. Belanja non KL 1.638,2 atau naik 18%. Ini terutama fokus pada tadi program-program pemerintah prioritas. Transfer 650 triliun, sedangkan defisit 638,8 triliun atau turun 3,5% dibandingkan defisit tahun ini. Dan keseimbangan primer kita harapkan makin mendekati 0 atau balance. Sekarang negatifnya tahun depan didesain di 39,4. Kita harap akan makin kecil. Dan untuk itu akan ada pembiayaan. Jadi kalau kita lihat agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi, pertahanan semesta, dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN, kecuali yang tadi dilakukan oleh Danantara secara terpisah. Dan oleh karena itu kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat. Asumsi makro terakhir tadi mungkin ada koreksi waktu Bapak Presiden menyampaikan slide-nya mengenai suku bunga 10 tahun. Beliau menyampaikan 6,9% itu betul, tapi slide-nya di dalam tayangan di 5,4 mungkin dengan pertumbuhan ekonomi di copy dalam hal ini. Jadi growth 5,4%. Inflasi di 2,5%, suku bunga untuk SBN 10 tahun di 6,9, nilai tukar di 16.500, harga minyak mentah di $70 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, lifting gas 984.000 barel setara minyak, tingkat pengangguran terbuka di 4,4 hingga 4,96, untuk rasio Gini di 0,377, 0,38, membaik dibandingkan tahun ini. Tingkat kemiskinan ekstrim di 0% atau 0,5, tingkat kemiskinan turun lebih dalam lagi di 6,5 hingga 7,5. Indeks modal manusia naik di 0,57, indeks kesejahteraan petani ini indikator baru mensubstitute atau menggantikan nilai tukar petani. Biasanya Menteri Bappenas yang menjelaskan mengenai hal ini, yaitu di 0,7731.
Mungkin itu Pak, ditambahkan sekarang ada penciptaan lapangan kerja formal di 37,95%. Demikian Pak Menko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Menteri Keuangan. Selanjutnya Pak